baku pada yang Steve di podcast Torang Punya. Jadi di podcast ini episode yang pertama. Torang Punya ini mau menghadirkan hal-hal yang mungkin Torang lain tahu. Ternyata Torang ada kota itu di Manado atau di Sulawesi Utara. Nah episode yang pertama, Torang ternyata punya cosplayer. Nah sekarang ada cosplayer yang terkenal sih dia. Dengar-dengar dia terkenal, no? Mar nanti Torang baca cerita sih. Ada Giovanna. Halo. Halo. Terkenal tuh nggak ada toh? Iya, no. Di mana udah terkenal dong? Di angan-angan. Cosplayer. Seberapa lama jadi cosplayer, Dang Gio? Cosplayer itu kalau mau bilang mulai cosplay nanti langsung cosplay itu tahun 2023 tahun lalu. Ih baru setahun. Baru 1 tahun. Cuman ada di mana-mana, Dang. Tahu cosplay itu nanti tahu cosplay itu dari sekolah. Oh dari sekolah kan ikut yang tapi kan budget. Jadi belum langsung bahas cosplay begitu. Aduh katanya. Iya dong. Dan dulu-dulu itu Kak, kalau cosplay itu dulu ndak ada yang beli. Kalau sekarang kan beli boleh. Oh iya pesan-pesan online kan. Kalau dulu baking. Dulu mesti baking sendiri. Baking di tukang jahit, DP properti juga. Kemudian sebelum kena baking kita cuma mau tanya. Memang dari sekolah so tertarik di dunia Jepang ini. Benar. Sudah. Apa yang bikin Anda tertarik dengan Jepang? Aduh, itu pertama kali suka cosplay itu pasti awalnya dari anime dulu. Kan masih kecil itu ada tuh tiap minggu pagi atau tiap pagi itu. Masih ingat nggak anime apa? Anime boleh sebut yang ini? Boleh, nggak apa-apa. Hattori, Ninja Hattori. Iyo, baru Hachi. Apa kata DP kucing itu ya? DP anjing ya? Apa ya? Tuh Ninja Hattori itu anjing dang, anjing ninja. Oh ya sudah dikasih kata dia. Baru Shinchan, Doraemon, Naruto. Begitu dang yang mainstreamer. Rupa kalau mau nonton dang di TV, itu kan DP gaya animasi beda dengan yang di barat begitu, dengan kartun. Oh, DP style dari kartun yang Amerika produksi dan Jepang punya Jepang kan. Beda. Berarti kan lebih suka yang Jepang. Iya, dan juga pokoknya kita suka DP gaya animasi, DP cerita lucu begitu dong. Kong lama-kelamaan rupa bagaimana ya? Di kaca dia mulai coba bagaya sama Ninja Hattori. Rupa lama-lama dan rupa bagus ternyata. Akhirnya nonton terus. Pas mau masuk SMP SMA di mall-mall begitu dong Kak. Dapat lihat ada orang pakai baju sama dengan tuh karakter yang kita nonton. Enggak masih ingat itu apa DP karakter? Itu kalau enggak salah Naruto sih, salah satu karakter Naruto. Laki-laki. Cuman bukan Naruto, Sasuke mungkin pada Sasuke. itu. Berarti dia pakai DP mata Sharingan iya. Kong pas kita lihat ada ya maksudnya ternyata boleh terang jadi seperti karakter yang terang suka yang terang cuma aja nonton. Iyo, dan ada ternyata di Manado. Cuman waktu itu Kak jarang sekali. Memang mungkin setahun 1 kali baru ada tuh event-event begitu. Kalau sekarang kan ya setiap bulan, tiap minggu ada. Karena lu di komunitas itu kan? Nah iya dong. Nah karena masih ingat gak sih pertama kali karakter apa yang pertama kali cosplay kan? Itu Umi Sonoda. Umi sama Abi tadi tahu apa tuh? Umi Sonoda itu dari Love Live. Karakter apa? Di mana? Dari Love Live, anime Love Live. Tuhan kita minta. Iya, dan itu pertama kali cosplay karakter nih. Iya. Tapi kan cosplay itu macam-macam Kak. Ada cosplay dari anime, dari film, dari game, dari manga, dari original karakter. Original karakter itu Kak kayaknya ada di kita sendiri yang suka mix and match baju begitu. Jadi ngana yang baking karakter itu. Iya, kita bikin. Atau kalau Kak tahu kalau Jepang itu kan Harajuku. Nah, Harajuku style itu kan orang suka bikin karakter sendiri dengan dorang selera sendiri. Nah, itu kita pertama kali yang pakai kayak office terus pakai neko ear pakai neko itu apa dong? Pakai bahasa mana dong? Neko ngerti itu. Kucing, telinga kucing. Nah, DP kedua baru itu Umi Sonoda. Sonoda Umi itu dari Love Live. Terus selanjutnya waktu pertama itu berarti memang ngabilang kali bikin sendiri toh? Iya. Itu yang Umi Sonoda itu bikin sendiri? Nyanda. Beli. Kalau itu disewa, di rental. Ada teman. Sekarang dia akhirnya sewa sewa. Iya dong, jangan lupa sewa. Sewa cosplay Manado. Oke, ya sewa waktu itu.
Iya, waktu itu sewa teman. Nah, tapi teman ini dia yang membantu kita sampai mendalami ini cosplay ini. Dia nama Vina. Halo Vina. Mudah-mudahan Vina jangan lupa ya Vina. Saya belajar dari kita. Karakter apa yang cocok? Mari ini kan kalau tadi ini kalau cosplay, kalau nambah cosplay misalnya tadi karakter-karakter yang ada di dalam anime misalnya gitu. Iya. Itu DP susah apa sih sebenarnya karena mesti mau apakah cuma sekedar DP baju DP luar cosplay? Tidak seperti itu. Tidak begitu Kak. Karena kalau orang cosplay itu kan orang harus mendalami karakter. Jadi nah itulah salah satu positifnya orang bercosplay. Ada orang yang mungkin kalau di rumah dia di bergaul, jadi sama dengan kita tuh pangbadiang tuh di rumah. Iya, sama dengan kadang pangbadiang. Cosplay jadi. Mari serta bercosplay jadi Naruto misalnya. Naruto kan DP orang ceria atau cerewet aja di cerewet karena dia mau suka mendalami karakter. Begitu. Jadi nggak cuma DP tampilan luar. Itu kayak apa ya? Kayak dia boleh menjadi sesuatu di luar dari DP zona nyaman. Nah itu, dan kalau sekarang kan banyak cosplay yang kayak cuman pakai baju sudah. Itu atau cuma pakai wig. Itu sebenarnya belum bisa bagaimana ya? Bukan cosplay, cuma bergaya sama dengan cuman ya ingin aja. Tapi kalau memang benar-benar mau mendalami itu yang bagus yang memang sungguh-sungguh dang. Karena bukan hanya yang penting so pakai DP baju mar nih mau makeup gitu. Nah ini. Kita mau tanya Pangana karakter yang paling susah dari segi DP makeup dan DP baju. Baru kedua karakter yang pernah ngana cosplay Akang. DP apa ya? DP mendalami karakter itu yang paling susah apa itu? Karakter apa? Yang paling susah sekali itu dari game malahan. Bukan dari anime. Kan kalau game kok DP kreator game kan suka bikin aneh-aneh. Tapi ini gamenya iya memang memang aneh juga. Jepang game kok aneh-aneh DP karakter. Dan ini dari buatan Jepang. Salah satu game apa? Pembuat. Itu DP nama Elden Ring. Kok karakter apa? Karakternya Rani the Witch. Rani the Witch itu kalau mau searching dia memang DP makeup saja DP badan pucat karena dia kan kayak corpse atau begitu kayak mayat hidup tapi penyihir baru DP badan pucat agak biru jadi mesti baking itu mesti body paint mesti cat itu badan kasih warna begitu. Nggak pernah baking gitu. Sudah cuman area wajahnya dengan badan. Cuman area wajah itu DP mata satu buta jadi pakai software putih. Instagram. Ada pernah IG. Dan itu Kak DP topi kayak jamur itu topi besar sekali. Itu besar sekali DP topi berat pasti kepala tuh. Belum DP ada lapisan dalam baru DP dress, baru DP bulu itu mantel bulu, belum pakai DP wig, DP topi itu panas sekali. Dan memang berat bikin. Makanya banyak orang kalau selesai dari event itu pasti mau bauru itu karena lelah. Karena kan memang excited sekali memang all out dan akhirnya sampai rumah kecapean. Itu pasti itu yang paling menurut kita paling susah sekali. Effortnya luar biasa. Iya, luar biasa. Karena itu juga DP mantel kita bikin sendiri. Waduh. Nah, tapi DP topi pesan di maker karena itu susah. DP wig juga pesan di luar online. Karena DP wig warna abu-abu dan juga kayak bergelombang begitu. Jadi tapi rambut kalau mau bikin abu-abu aduh bagaimana? Padahal kamu panjang. Boleh sih. Ya lebih baik pakai wig. Oke, itu dari segi DP cosplay, DP kostum Iya. Kalau DP karakter yang menurutnya susah sekali. DP karakter itu dia juga cukup susah sih Kak karena DP orang itu kayak cuma enggak kalau misalnya kalau dari game kan banyak yang explore Iya. Kalau misalnya di anime kan DP karakter orang boleh tahu dia karakternya kalau yang memang ceria sekali ya Anya ini. Anya. Kita mau tanya kok ini dia udah pakai apa sekarang? Ini Anya Forger dari anime Spy X Family. Ini beli sendiri atau ada beli sendiri. Beli sendiri cuman DP mantel ini ada beberapa modifikasi karena pas datang dia ndak ada DP kain merah di dalam jadi kita jahit sendiri cuman itu sih yang lain ini semua dipesan online. Luar biasa memang tuh kalau suka kan tetap modus itu kan sebenarnya semua sama Kak namanya orang kalau sehobi kan berapapun DP biaya mungkin itu kita mau tanya ini kan paling besar pernah mengeluarkan doi berapa for salurkan KP hobi ini. Aduh
Semoga tapi mama dan tai papa nyanda nonton. Mudah-mudahan Mbak Uni. Nyanda, mesti share di grup keluarga ini episode pertama. Aduh. Jadi itu Kak yang Rani itu. Kan bulu saja itu per meter, sudah aja per meter, dia per berapa senti saja dia ratusan ribu toh. Nah itu besar sekali dia sekitar 2 kali 3 meter. Oh, berarti jadi iya, jadi jadi begini dan dia jadi jubah. Baru dia Dia banyak pakai yang karpet bulu. Mau datang di sini? Maksudnya karpet bulu murah atau mahal-mahal? Oh sebenarnya boleh kalau mau pakai itu, cuma DP kualitas pasti beda toh. Ini bulu yang kayak memang bulu asli dah. Nah baru DP berapa dan yang lupa DP harga? Berapa ya? Soalnya nyanda. Memang kalau hobi dan soalnya jaba aku ingat kalau DP Paituas tuh hobi apa dia larang-larang hobi. Benar. Itu dia kayak mungkin dari start dari 5 jutaan. Itu DP lain-lain kita senyanda itu. Kayak itu yang lain-lain kan kurang bikin sendiri atau modifikasi. Iya, jadi pastikan kalau kurang pesan DP spanggal-spanggal dan Kak, jadi senyanda itu. Cuman start dari begitu 3, 5. Itu banyak itu ya 3, 5. Cukup sih, karena 1 week saja kan, week itu DP harga bisa 250.000, itu di luar ongkir. Tahu aja tuh ongkir ke mana ada toh? Beli ongkir gratis barang. Iya. Tabutar. Jadi baru dari week saja so mahal. Belum effort untuk mungkin makeup itu juga bayar makeup tuh. Kalau awal-awal kan itu makeup. Sekarang tahu, kita baru mau tanya sih karena kan kalau DP karakter tuh DP makeup beda-beda tuh tiap karakter. Betul. Berarti nggak belajar satu-satu. Belajar. Pertama minta tolong dang orang misalnya dengan belajar pakai soft lens kan supaya memang dapat lihat mirip ke DP karakter. Jadi belajar makeup itu juga sampai ikut kelas makeup. Kalau ada yang mau makeup kita karena dia sekarang buka kelas makeup dulu promo sekali kan. Beauty Gio Makeup jangan lupa atau langsung aja ke Giovanna Lombogia. Betul pakai bertanya dulu kalau mau promo langsung dia bilang no. Jangan di-cut nih. Jangan di-cut. Baru ada itu ngapain effort ini untuk jadi cosplayer kan luar biasa sekali tuh sampai dikit belajar makeup. DP proses juga lumayan lama. Nah, kalau misalnya Nguni ini cosplayer cuma setiap ada event baru cosplayer. Jadi cosplayer itu Kak macam-macam. Ada yang dia suka jaga cuman untuk konten. Yang nih mau jadi event dia cuma suka bikin konten. Karena dia cuma lebih nyaman di kamar loh. Iya di rumah jaga foto session begitu dah. Nah ada juga yang memang dia cosplay niatnya untuk lomba. Ada yang cosplay memang cuma itu terus. Misalnya kita pakai Anya toh Kak. Cuma Anya terus supaya dia dikenali sebagai Anya. Jadi kalau untuk timbal balik misalnya untuk pengembalian uang, kalau orang ikut lomba, kalau orang untung ya bisa dapat doi. Kalaupun ya enggak apa-apa sih. Kalau kita sendiri karena memang kita hobi, jadi karena sebanyak pendapatan sewa ini, sewa itu. Iya. Jadi terlalu banyak dan sampai kan kalau awalnya cuma pikir mau pakai sendiri karena itu Kak, karena orang mau sewa soalnya mau pinjol, mau pakai DP foto KTP lah, foto selfie. Baru kalau mau sewa panganan tetap tuh pakai begitu tuh. Jadi dia ribet dong Kak. Jadi tak pikir coba tabung, beli sendiri. Enggak sadar banyak ini. Dan mau pakai kan kayak kalau cuma itu terus suka dan mau tes lagi cosplay yang lain, apalagi yang lagi booming, lagi viral begitu toh. Lama-lama suka banyak, jadi tapi coba kasih sewa. Ternyata ada yang suka. Nah lama-lama sudah semakin berkembang. Solari sedang sekarang. Jadi mulai dari harga yang murah-murah dulu, baru kasih sama dengan harga pasar. Nih boleh juga kan orang terlalu murah. Terlalu murah iya. Saingan bisnis. Semua marah itu. Yang tadinya Vina ngapain tanpa bapinya, dia sumpah marah Pak. Aduh, jangan Vin. Berarti banyak dong yang suka cosplay di Aduh banyak Kak, bahkan pernah itu sampai masuk di salah satu berita yang saya sebut nih itu sampai yang datang pengunjung itu sampai 300 orang. Itu ada bikin di salah satu di mana di kawasan di daerah. Terus juga ada mall. Boleh dong. Di Lipo? Di daerah Paniki sana, Kairagi. Iya, itu sampai DP event makanya orang selalu kalau ada orang ulang tahun atau apa dong selalu undang. Bahkan Kak karena mungkin saking boomingnya ini cosplay di Manado,
sampai mau acara bank, acara apa semua dia bikin lomba cosplay dan Kak, itu temanya cosplay. Kalau misalnya lomba-lomba begitu dong dia bikin lomba karakter dalam negeri atau karakter tuh Arlumi Muut misalnya, atau emang cuma Jepang sama? Aduh Kak, itu dia ini karena cosplay ini mungkin kan kebanyakan kalau sama kita kan emang ngerti tuh DP. Iya, jadi kebanyakan pasti karakter-karakter dari anime atau games Jepang. Kalau untuk lomba-lomba misalnya ada yang coba pakai baju adat begitu, itu kayaknya lomba lain Kak. Di sini kalau di event cosplaynya ada memang cosplay anime dan begitu. Pernah ada yang coba dia ikut lomba itu pas kita cosplay Rani juga. Dia cosplay dari salah satu pahlawan Al-Quran kalau nggak salah. Iya dia udah bilang yang pakai panah itu. Cuman ya di luar konteks. Walaupun bagus, tapi penilaiannya ya beda. Karena kan memang cosplay itu khusus Jepang. Iya, di Jepangan. Ya kan? Betul. Saya kira miminahasaan bagi di Jepangan BTN. Nah ini sebelum tolong lanjut ini mau tanya. Kan karena selalu lumayan banyak dapat customer toh. Iya. Nah, pernah dapat customer paling ribet nggak sih from Basewangan? Aduh. Jangan bilang DP namanya kagak ada Mbak Uni. Ribet sekali itu kayak dia mau tanya baik-baik kan. Namanya di Tampasio itu ada DP syarat dan ketentuan tuh Kak, posting dah. Tanya sampai berulang-ulang sesuatu yang tulis di SNK itu. Dapat tahu tingkat literasi kurang. Iya, dapat tahu bahwa ini berarti nih orang yang enggak baca syarat dan ketentuan. Takutnya dia rusak karena kan dia enggak baca baik-baik. Iya, betul. Kayak dia rusak kita yang tahu padahal sudah tulis. Makanya kita bikin peraturan kalau misalnya di atas 17 tahun pakai KTP sendiri atau kakak atau apapun, pokoknya identitas asli dong. Kalau dia di bawah 17 tahun atau apalagi yang masih SMP begitu, pakai KTP orang tua dan harus ada persetujuan orang tua. Jangan sampai karena ada kan begitu Kak, ada teman-teman lain sih. Iya, dompet orang tua bela-bela. Misalnya susah rusak, dompet orang tua nih mau tanggung jawab. Begitu. Pernah ada begitu kalau banyak Kak, banyak. Kalau kita sendiri sih puji Tuhan selama ini baru 1 kali dan itu DP orang tua mau tanggung jawab yang kasih hilang barang. Tapi teman-teman lain Kak ada yang sampai DP orang tua mungkin karena ada dalam tanda kutip power dan begitu, dia bilang iya nanti aja orang baku urus. Iya, karena orang tulis kan bahwa kalau misalnya merusakkan atau menghilangkan atau apapun itu yang ada denda merugikan 4 orang itu denda, dan kalau tidak mau bayar denda atau tidak mau ganti rugi itu harus promosi viral begitu kalau mau lari gitu. Atau orang cuman viral sih ada yang rupa ndak suka. Kalau sama yang tadi bilang DP modal 5 juta kalau mau lari kan rugi bandar. Aduh itu kita dusun pada DP rumah. Makanya orang minta tadi DP alamat. Jadi kalau sampai kita sih 3 hari lebih dari 3 hari tidak ada kabar. Kalau masih ada kabar kita masih kalau 3 harinya tidak ada kabar, nah itu dia kita memang bagaimana kita bilang dulu besok nanti semua up nih, kalau nyanda nanti semua pergi ke rumah. Begitu. Kalaupun pergi rumah ada teman kolektor semua menuju rumah. Itu Kak, itu ya syukurlah selama ini nyanda ada yang begitu. Lancar kan. Lancar semuanya. Baik Kak tuh ya. Itu yang kalau yang paling pengalaman kena cosplay yang paling menyenangkan sih. Aduh, paling menyenangkan. Paling menyenangkan itu semua kita mau bilang Rani. Karena di semua karena kan kayak first impression tuh begitu. Pertama kali yang memang kita udah beli sendiri. Jadi memang kalau yang pertama itu yang paling enak itu Mikasa juga. Mikasa dari Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Nah itu kan sekarang lagi baru keluar tuh DP season terakhir yang bikin kita ini berduka Jangan spoiler. Jangan spoiler kan, boleh. Jadi nanti nonton sendiri. Itu memang Ricky baru mau pakai DP baju sambil menyanyi dan kayak Sekai no gitu. Karena memang mendalami sekali DP karakter. Dan siksa sekali ada mau cari DP alat-alat itu, DP belt, sampai DP baju, DP senjata-senjata. Dan pas cosplay itu, yang paling bikin senang orang saat cosplay itu ada yang kenal dan sampai bahkan ada yang minta foto. Begitu kan Kak. Jadi artis dia. Jadi kayak orang, Mikasa. Jadi enggak apa-apa orang mau makeup beda sekali enggak apa-apa karena kan orang mendalami karakter. Iya.
Jadi itu senang sekali pas cosplay Mikasa dan Rani itu Kak. Wih, senang sekali kata senang dia. Sekali. Kemarin kan ikut event-event juga toh, ikut lomba. So pernah juara kan atunya? Aduh kesian kita nggak pernah ikut lomba. Oh, lombanya cuma kalau jujur kita ada pernah event ikut lomba. Ya? Karena DP event kan hari Minggu. Nah, kita mesti pi ibadah hari Minggu. Aduh. Nyana begini, nyana dari mau pi ibadah coba cosplay, no? Masalahnya DP lomba itu nanti mulai jam 8, jam 9 malam, orang pi ibadah jam 7 malam. Oh. Jadi mesti ya sebelum itu pulang damar, kita pe kostum-kostum banyak kali untung orang-orang yang sewa dan orang ikut lomba, orang untung. Ya kita lihat senang kata. Karena kan orang mau bilang sewa di sini. Iya dong. Mari nih, ini kan kalau hobi ini kan maksudnya apalagi orang tua banyak terlalu familiar yang begini. Oh iya Kak. Pas nyanda awal-awal ngapain orang tua setuju atau doh nih anak tidak ini. Dong, bukan nyanda setuju, bukan tidak setuju mentah-mentah, tapi kayak dorang kasih pandangan dan Kak, ini for apa begitu. Ini apalagi rambut sewarna begitu ya. Iya, aduh so takagi dang. Waktu awal kita belum pakai cosplay dalam rumah, belum. Takut. Cuman dang kayak bilang, imut sekali kamu beli DP apa. Tapi kayak dari orang tua, itu for apa Kak? Lebih baik beli motor. Ya. Bahkan kalau pengalaman paling jahat nih Kak, kita sempat dapat bilang badut. Apa dibilang badut? Ya kayak masih relasi. Tamam. Enggak, kayak masih apa ya? Keluarga. Masih keluarga. Oh. Gitu. Gue bilang, bapak suka itu badut, bapak nggak badut. Oh. Begitu dah, itu sedih sekali. Karena kan bukan menghina badut, bukan menghina orang yang jaba pakai badut nih Kak. Cuma kan dalam tanda kutip itu kayak hinaan toh dari DP nada juga bikin sedih dah. Nah mulai dari itu jadi makin semangat kita. Makin semangat kita mau tunjukkan bahwa cosplay ini juga bisa ada DP cuan pencapaian, ada DP cuan, ada DP pencapaian juga kayak apa kata itu Kak DP istilah kalau orang dapat prestasi. Nah, ada DP prestasi dah. Bukan nggak super prestasi sekarang. Ya syukurlah boleh diundang televisi, di podcast orang punya di podcast ini, di undang wawancara dan sebagainya itu. Bahkan di Manado kan belum ada yang begitu. Kalau di podcast mungkin sudah ada dan teman-teman lain diundang di TV nasional kan baru pertama kali. Ngana langsung undang ya. Iya aduh. Jadi itu dang boleh sebagai pencapaian dan Kak. Oh ternyata kita boleh menunjukkan bahwa ini bukan cuma asal-asal, bukan cuma buang-buang doi, tapi bisa menghasilkan juga. Yang penting dari orang kreativitas bagaimana supaya ini cosplay ini boleh menghasilkan. Karena kan orang punya hobi tuh, kalau hobi itu orang tekuni baik-baik pasti bisa menghasilkan. Betul. Yang penting hobi-hobi yang positif. Kalau Kak, hobi apa dong? Hobi saya bercerita. Makanya kita jadi host di podcast. Kalau nggak hobi bercerita, jadi sama. Kita hobi bercerita. Soalnya dia kok multi talent. Iya dong. Gitu karena multi talent. Dari tadi iya dong. Ada kata lain. Sebilang orang pakai bahasa Manado, iya dong. Iya no. Iya no. Iya no. Ini dong. Sebentar tuh iya dong ganti iyo no semua ya. Nanti pakai caption bahasa Manado. Kayak ini kan Ngana lihat ini kalau kedepannya menurut Ngana seorang cosplayer untuk cosplayer di Manado di Sulawesi Utara kira-kira Ngana proyeksi perkembangannya bagaimana? Apakah dia mau kita perkembangan terus? Kita pandangan. Iya. Menurut kita Kak, pandangan cosplay ini nyanda akan pernah metong. Nggak akan pernah habis. Iya. Karena apa? Dari zaman dahulu kala, dari dulu Kak, bahkan cosplay yang makin langka itu makin mahal. Jadi apalagi ini semakin ke depan semakin banyak anime baru, game baru. Semakin banyak game yang orang-orang suka dan mau pakai baju sama dengan DP karakter game itu. Jadi semakin banyak selagi industri hiburan di Jepang benar betul. Berkembang terus cosplay tetap akan maju terus ya. Iya, betul kan itu. Sekarang begini kalau rupa sekarang orang banyak yang lebih suka Korea. Bagaimana itu? Merasa tersaingi enggak dengan Korea ini di Jepangan? Enggak Kak, itu ada DP fandom masing-masing. Takut dia jangan fandom. Jangan jangan menyinggung ya. Jadi apa Kak? Bahkan kalau di event cosplay itu ada random play dance, itu RPD, itu sebelum atau sesudah lomba
kebanyakan sebelum atau sesudah lomba itu. Jadi orang putar lagu-lagu Korea, lagu anime. Jadi orang banyak kayak kolaborasi. Jadi ada yang fans Korea di situ, fans anime di situ. Karena kan Korea kadang juga pakai gaya-gaya macam Harajuku. Macam. Dengan Kak, coba Kak pakai baju yang biasa orang pakai di Korea, kok Kak pakai jalan-jalan di Manado. Pasti kan orang sudah boleh di pusat. Sebegini gitu. Kalau saat orang di kalau event, kita mungkin kita mau pakai baju yang udah boleh pusat. Nanti Kak datang di event kong. Bukan berarti di event begitu semuanya, cuman bebas berekspresi tapi tetap sopan. Orang tetap ada aturan bahwa yang boleh yang mengarah-mengarah ke yang tidak bagus dan begitu. Jadi tetap sopan. Mungkin ada yang karakternya agak terbuka tapi tetap pakai mindset, pakai begitu Jadi tetap yakin Korea dengan Jepangan tetap akan akur takut orangnya. Mar lebih banyak Korea atau fans Korea atau? Kita nih tahu Kak, karena kita kan jarang pergi di event-event. Kita pernah ada itu salah satu kafe Korea, malahan dorang bikin event cosplay. Jadi dorang bersewa pak kita. Iya. Jadi ternyata berteman baku masuk begitu. Kata memang. Nah ini dah. Sekarang sana dari kode-kode semua keluarkan tentang dua. Iya. Apa ya? Ngapain harapan ke depan ini untuk cosplay sekaligus juga kalau mau suka cosplay mau buatannya apa dia boleh. Ini kan boleh kasih ngapain IG kalau tadi belum sebenarnya. Oh ya, ulang nih. DP nama tapi IG ada cukup banyak kok. Satu juga Tuhan, banyak sekali. Giovanna Lombogia. Nanti ngoni baca DP di bio ada semua itu. Nanti ngoni follow semua yang di bio. Kalau mau sewa cosplay Manado. Lengkap tuh di situ tuh harga bersahabat toh. Iya, bersahabat sekali Iyalah. Harga banting. Makasih. Event paling dekat ini di mana Ini katanya sih tanggal 15 Maret belum keluar DP flyer resmi Iya, jadi tunggu pokoknya ada tuh setiap bulan ada event tiap bulan biasa ada. Bahkan tuh bulan Mei yang lalu itu tiap minggu ada. Tiap minggu ada. Sampai lelah. Cuci kostum. Sampai lelah kalau banyak event banyak yang basah. Banyak doi. DP harapan kan tadi. Harapannya semoga teman-teman anak-anak muda yang ada di Manado yang hobi anime, hobi cosplay itu jangan malu, jangan takut. Kembangkan ngonipe hobi itu tentunya di hal yang positif daripada ngoni mau ke hobi yang tidak baik, lebih baik ini toh walaupun agak menguras dompet tapi basewa aja supaya murah toh nanti sewa pak kita promo terus. Jadi jangan malu apalagi orang dalam komunitas orang ada beberapa komunitas toh Kak. Nah kalau rupa komunitas yang kita ikuti sekarang itu positif, saling mendukung, nyanda ada diskriminasi di situ, orang boleh berekspresi dengan baik, dan semoga kedepannya juga ini cosplay ini lebih maju, lebih pokoknya lebih ke positifnya begitu Kak. Jangan ragu, jangan malu. Lebih berkembang pokoknya. Pokoknya makasih Gio ya. Itu lagi kita harapan mudah-mudahan tuh ngapain hobi ini cosplay lu lebih banyak. Karena kita pernah baku dapat yang orang so pakai samurai di petako Oh iya no. Makasih Gio ya. Sukses pokoknya. Makasih. Jangan lupa pokoknya ini nanti masih ada beberapa episode lagi orang mau tapping harus nyariin dia karena dia sudah ulang Joko. Kalau nggak mau uni full nih podcast ini ada di RRD Digital dan jangan lupa follow semua orang sosial media RRD Manado. Steve pamit dulu ya, nanti bakal dapat di podcast orang punya episode berikutnya.